yang kameranya masih mungkin mati bisa dihidupkan dulu biar kita bisa tahu nih, saling kenalan juga nantinya gitu. Baik, langsung aja ya kita mulai untuk acara hari ini. Teman-teman pejuang kedokteran, terima kasih telah hadir di acara seminar Masuk Dokter. Saya Kak Afif, Syarifuddin Prasetyo, tim dari Masuk Dokter, atau biasa disapa nih dengan Kak Afif. Nantinya Kak Afif akan menjadi moderator dalam acara pada sore hari ini yaitu seminar Masuk Dokter. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik sukses masuk PTN pada jurusan kedokteran 2025 dengan nantinya menghadirkan narasumber dari mahasiswa UNER nih, jurusan kedokteran yaitu Kak Mulia. Halo Kak Mulia, gimana kabarnya? Halo Kak Afif, salam kenal. Alhamdulillah baik Kak Afif. Nah, Kak Mulia ini salah satu mahasiswa nih dari kampus UNER. Nantinya mungkin nanti bisa berkenalan tanpa panjang lebar. Mungkin Kak Mulia bisa langsung memperkenalkan diri kepada teman-teman pejuang kedokteran nih. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Afif. Sebelumnya, halo, salam kenal teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, adik-adik sekalian. Kenalin aku Mulia Pratama, tapi mungkin biar lebih akrab aja, nanti teman-teman boleh manggil Kak Mul atau mungkin Kak Mul Prat juga Sabi juga boleh. Kebetulan untuk saat ini Kak Mul lagi ada di tahun ketiga, jadi udah tahun-tahun terakhir banget nih, tahun-tahun terakhir sebelum akhirnya koas dan akhirnya nanti lulus sebagai dokter gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya emang ada pertanyaan, mungkin dari teman-teman sekalian atau mungkin dari teman-temannya teman-teman sekalian atau dari orang tua teman-teman, boleh banget nanti disimpan sampai akhir. Jadi tontonin terus sampai selesai acara hari ini dan nanti coba Kak Mul jawab sebisanya. Itu dia. Oke, baik. Wah, habis ini repot-repotnya nih ya Kak ya, mau menghadapi koas. Nah, untuk selanjutnya nih, gimana sih Kak perjuangan Kakak mendapatkan jurusan kedokteran UNER sampai dulu nih belum menjadi mahasiswa FK sampai saat ini menjadi FK UNER. Susah senangnya gimana sih Kak? Bisa diceritakan atau bagi kisah dengan teman-teman pejuang kedokteran? Oke, boleh Kak Afif. Jadi yang pertama-tama kalau karena Kak Mul dulu masuknya tahun 2021 ya, mungkin agak jauh kalau sama teman-teman sekalian. Nah, kalau dulu tahun 2021 kebetulan kenanya tuh waktu ini angkatan COVID nih. Nah, kalau teman-teman tahu waktu dulu zaman COVID banyak banget perubahan kalau misalnya teman-teman lihat SNBT sekarang. Dulu istilahnya masih SNMPTN sama SNBTN. Nah, yang mana dulu kita ada perbedaan di mana dulu udah nggak ada saintek lagi, udah nggak ada eh, i- kimia, fisika sempat dihilangin tuh waktu zamanku dulu. Jadi emang gonjang-ganjing banyak banget hal yang baru. Tapi yang terpenting dari teman-teman nggak usah khawatir. Yang satu yang pasti, kalau misalnya teman-teman emang udah mau ngincar fakultas kedokteran atau utamanya jurusan kedokteran umum dari awal, siapin yang pasti emang sainteknya. Kenapa? Walaupun nanti mungkin pada saat SNBT, oh nggak ada saintek yang keluar, nanti biasanya ada jalur-jalur lain yang membutuhkannya. Sebagai contoh, misal jalur mandiri. Jalur mandiri nanti teman-teman juga pasti akan butuh eh, ikut tes lagi keilmuan itu lagi, kimia, fisika, matematika semua dibutuhkan. Apalagi jalur mandiri itu banyak banget. Kalau misalnya nanti teman-teman tahu ada jalur mandiri dibagi lagi jadi 3 gitu. Atau mungkin mau di-spill juga ada berapa jalur Kak untuk masuk ke kedokteran. Oh, boleh banget biar teman-teman pejuang kedokteran ini tahu yang mau masuk UNER biar ada pengalaman dan info dari Kak Boleh. Mulia gitu. Siap. Oke. Nah ini teman-teman biasanya nah ini nih salah satu apa ya? Salah satu bocoran yang sebenarnya nggak banyak orang ketahui dan sayangnya karena banyak yang nggak diketahui ini banyak teman-teman yang akhirnya berjuang tapi gagal buat masuk ke kedokteran. Nah kebetulan kalau di kedokteran sendiri kalau di UNER utamanya ada 7 jalur buat masuk.
Nah, ini yang sering kali teman-teman tahu kan cuma ada dua jalur ya, SNBT dan SNBP. Yap, yang pertama tentunya SNBT, jalur utama atau mungkin kita bilang medan perang utamanya ya, di mana semua otak-otak terpintar di seluruh pelosok Indonesia berlomba-lomba berebut kursi yang tersedia melalui jalur ujian resmi via CBT atau Computer Based Training. Betul. Untuk komputer based test itu SNBT memang jalur utamanya. Tapi bahkan UNER sendiri mengakui untuk jalur SNBT sendiri nggak banyak kursi yang dibuka. Kalau sebagai total dengan semua jurusan yang lain, tahun 2024 ini cuma dibuka sekitar 3.281 kursi aja. Jadi emang nggak banyak. Jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalnya, oh nantinya kalau SNBT nggak keterima gimana ya? Nggak masalah. Masih ada sebelumnya jalur SNBP yang teman-teman mungkin biasa kenal dengan jalur rapot. Nah ya, jalur rapot atau jalur undangan. Nah benar, memang istilah jalur rapot berasal dari progres nilai rapotnya itu sendiri. Nah, yang dinilai apa nih? Nah, ini yang jarang diketahui oleh teman-teman. Yang dinilai adalah progresivitasnya. Jadi kalau jalur SNBP, nilai rapotnya teman-teman itu harus semakin naik, dan semakin naik. Misal, teman-teman masuk SMA dari semester 1 nih, dari semester 1 atau kelas 10. Misal dari awalnya nilainya 75, terus akhirnya makin lama di semester 2-nya naik jadi 80, naik lagi jadi 85, naik lagi jadi 90. Nah, itu lebih dihargai oleh satu universitas daripada teman-teman yang nilainya mungkin tinggi tapi naik turun. Awalnya 90, turun ke 80, naik lagi 85, turun lagi 70, tapi rata-ratanya tinggi. Nah, itu jujur biasanya teman-temannya Kak Kak Mul juga jarang ada yang diterima kayak gitu. Tapi apalagi kalau misalnya nilainya rata-rata tinggi semua ya. Jadi 85, 90, 95 terus dipertahanin di 95 terus. Nah, itu kemungkinan untuk diterimanya cukup tinggi tuh. Dan yang kedua, dari SNBP, teman-teman harus melihat dari SMA-nya teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang masih SMP nih. Buat teman-teman yang masih SMP, tadi saya dengar atau saya baca di komen tuh masih ada beberapa teman-teman yang juga masih SMP. Nah, ini waktu yang tepat buat teman-teman bisa belajar dari sekarang buat menentukan SMA-nya teman-teman. Kenapa? Karena dari track record SMA, dari ranking dari SMA dari nasional, nanti teman-teman bisa cek aja di internet, di Google, cek SMA-nya teman-teman itu masuk ke ranking berapa sih kalau secara nasional. Nah, itu mempengaruhi gitu. Semakin tinggi rankingnya, semakin banyak yang diterima di jalur undangan itu, jalur rapot itu. Biasanya rankingnya yang cukup tinggi diterima sampai 5 sampai 6 kayak gitu. Nah, tapi kalau UNER sekarang saat ini, nah UNER saat ini tuh lagi buka jalur untuk teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi kayak misal contoh Kak Mul nih, Kak Mul yang SMA-nya di Surabaya aja dikurangi nih jatahnya. Jadi teman-teman yang di Surabaya itu malah dikurangi jatahnya, dijadiin misal per sekolah cuma diambil 2, cuma diambil 3 jalur undangannya, dibagiin buat teman-teman yang di luar Surabaya, yang di luar Jawa Timur bahkan. Jadi teman-teman kalau misalnya emang nggak sekolah di Surabaya, it's okay, nggak usah berkecil hati. Malah ini salah satu kesempatan buat teman-teman buat bisa ngambil jalur undangan itu. Itu baru dua jalur, baru dua jalur. Nah, ada 5 jalur lagi. Jalur yang ketiga adalah jalur mandiri. Nah, langsung aja jalur 3, 4, dan juga 5. Ada jalur mandiri reguler, ada jalur mandiri kemitraan, dan ada jalur mandiri internasional. Nah, biasanya jalur mandiri ini emang dibuka setelah SNBT. Nah, mandiri reguler, apa sih Kak bedanya mandiri reguler sama mandiri kemitraan? Kalau mandiri reguler itu mandiri berbasis tes. Nah, makanya Kak Mul tadi bilang, kalau teman-teman dari sekarang belajar, misal pun belajar kimia, fisika, biologi, dan sebagainya, dan nanti pada saat SNBT, itu semua nggak diujianin, nggak usah berkecil hati. Nanti teman-teman tetap akan gunain itu sebagai pedang dan tameng kalian buat berperang di mandiri reguler. Nah, di situ baru berbasis tes. Dan nilai SNBT. Jadi nilai SNBT kalian, misal pun nanti, oh Kak, nilaiku waktu SNBT cuma dapat 600-an, atau bahkan mungkin cuma dapat 500-an. Nggak masalah. Kita taruh dulu di reguler, di mandiri tadi, terus nanti ditambahin sama nilai tesnya teman-teman. Biasanya tuh ngangkat banget tuh. Dan kemungkinan buat teman-teman diterimanya juga lebih tinggi. Ada juga istilah yang keempat tadi, mandiri kemitraan. Nah, ini mungkin agak teman-teman juga baru dengar semua istilah-istilah baru ini. Mandiri kemitraan itu apa?
Nah, kalau misalnya nanti ada istilah yang mungkin teman-teman nggak tahu, boleh ya dicatat, nanti ditanyain di akhir lagi, boleh. Nah, mandiri kemitraan itu apa? Mandiri dengan kontrak suatu perusahaan atau kerjasama. Biasanya ini, nah ini kalau teman-teman mungkin orang tuanya punya perusahaan, mungkin perusahaan terkait yang bisa kerjasama sama universitas. Nah, itu bisa nanti jadinya masuknya ke mandiri kemitraan, gitu. Tapi kalau teman-teman misal, oh orang tuanya PNS, nggak punya satu perusahaan atau bukan wirausaha, nggak masalah. Tadi masih ada mandiri reguler. Kalau misalnya mandiri reguler juga nggak keterima, nggak masalah, masih ada mandiri internasional. Nah, ini yang jarang teman-teman ketahui. Mandiri internasional sendiri di FK, kalau di tahunnya kakak dulu 2021, baru ada sekitar 5. Kalau sekarang mungkin udah mulai banyak ya. Kalau dulu baru ada sekitar 5 di Indonesia. FK UNER, FK UI, FK UGM, FK Unpad, sama satu lagi kalau nggak salah FKUB atau FK Undip gitu. Nah itu baru ada 5. Kalau sekarang sih kayaknya sudah mulai banyak. Nah kalau dengar kata-kata internasional, apa sih Kak Mandiri Internasional itu? Nah Mandiri Internasional itu biasanya kita sebut sebagai IUP atau International Undergraduate Program. Wah itu kedengarannya fancy banget ya. International Undergraduate Program ini jalur tesnya berbahasa Inggris. Satu, nanti ada wawancara bahasa Inggrisnya juga. Perkuliahannya berbahasa Inggris, mulai dari presentasinya, bahkan dosen-dosennya biasanya ada dosen-dosen tamu dari luar negeri. Kalau di UNER, karena kerjasamanya sudah meluas, biasanya sering banget ada kuliah tamu dari dosen-dosen luar yang keren-keren. Terus ada kesempatan, nah ini nih, double degree di luar negeri. Nah mungkin teman-teman yang SMP atau masih yang SMA nanya, Kak double degree itu apa sih? Nah double degree itu nanti teman-teman akan ngelanjutin mungkin sekitar 1 tahun aja, tapi kalian udah lulus dengan Master of Science juga. Jadi selain SKET plus Master of Science, udah tambahan itu cuma nambah 1 tahun aja, udah dapat 2 gelar. Nah itu kelebihannya kalau di IUP. Oke, itu tadi kita udah bahas 5 jalur. Sekarang sisa 2 jalur. 2 jalur ini, nah ini yang aku bilang jalur goib. Kenapa kok jalur gaib? Karena jujur banyak juga yang tanya ke Kak Mul gimana sih cara dapetin dari 2 jalur ini? Ah, Kak Mul sendiri nggak bisa ngasih tahu secara pasti gimana cara dapetinnya. Tapi ngasih bantuan tips and triknya oke. Tapi untuk memastikan itu, well, belum bisa kalau sampai sejauh itu. Karena 2 jalur ini adalah yang pertama adalah jalur golden ticket. Wah, nah itu mirip kalau misalnya teman-teman ngelihat di apa ya acara kayak Indonesian Idol atau X Factor dapat tiket. Nah, ini ada juga di UNER namanya Golden Ticket. Nah, Golden Ticket ini diberikan oleh rektor atau oleh Pak Dekan. Nah, yang paling gampang nih biasanya teman-teman dapatnya dari Pak Dekan, dari Prof. Budi Santoso langsung. Caranya gimana? Nah, biasanya teman-teman harus mengumpulkan sertifikat sebanyak mungkin dan sebagus mungkin. Nah, ini. Soalnya dulu pernah nih ada waktu UKM, waktu Expo, UNER Expo, ada yang datang ke Kak Mul, bawa segeprok, jadi kayak bawa apa ya istilahnya? Kayak segeprok kayak gini nih. Dia dibawain kayak gini, isinya adalah sertifikat-sertifikat semua sama dia. Nah, waktu itu juga Kak Mul kiranya oke, dengan sertifikat sebanyak ini harusnya bisa keterima golden ticket gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu teman-teman. Kalau golden ticket itu yang dilihat dari bobotnya. Jadi nanti sertifikatnya yang diterima cuma 3 dan dilihat dari bobotnya. Nah, sertifikat yang seperti apa sih Kak yang biasanya diterima? Sertifikat yang terkait dengan kedokteran, terkait dengan kesehatan, terkait dengan UNER. Kalau misalnya teman-teman mau masuk universitas yang lain, berarti ya disesuaikan dengan univ-univ yang lain. Tapi yang setahu Kakak Mulia ada golden ticketnya hanya di Universitas Erlangga. Nah itu, jadi kalau misalnya, oh salah satunya, mungkin nanti teman-teman boleh cek di Instagram, ada istilahnya Olimpiade Medspin FK UNER. Nah itu biasanya suka bagi-bagi golden ticket juga. Kalau teman-teman siapa tahu juara 1, juara 2, juara 3, biasanya selalu aja ada yang keterima masuk ke FK UNER langsung. Langsung nggak pakai persyaratan apapun, biasanya langsung dikasih sama Pak Dekan gitu. Dan yang ketujuh adalah jalur khusus lain. Biasanya ini disesuaikan dengan universitas tertentu dan jalur-jalur lainnya. Sebagai contoh, apa Kak Mul? Ada jalur hafalan Quran. Nah itu, ada jalur hafalan Quran. Ini banyak yang tanya juga.
UNER tuh biasanya buka jalur hafalan Quran juga dan ada tesnya sendiri. Cuman kalau misalnya teman-teman ada yang nanya gimana sih kayak persyaratannya dan sebagainya, mohon maaf kalau untuk ini Kak Mul sendiri kurang tahu. Tapi teman-teman bisa cek lagi di webnya UNER, banyak kok jalur khusus lainnya kayak gitu. Jadi itu tadi Kak Afif ada 7 jalur buat masuk FK UNER. Wah, banyak banyak juga nih. Kita dapat informasi juga dari Kak Mulia terkait pendaftaran yang ada di kampus UNER. Ada 7. Nanti teman-teman juga catat nanti terkait info ini. Nah, untuk Kak Mulia sendiri masuk jurusan kedokteran apa sih yang membuat motivasi Kak Mulia memilih untuk mengambil jurusan kedokteran? Kan banyak tuh jurusan teknik ada, manajemen ada, hukum juga ada. Tapi kok kenapa nih Kak Mulia memilih jurusan kedokteran? Oke, baik. Oke, terima kasih Kak Afif. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok jurusan kedokteran ya? Karena dulu mungkin Kak Mul juga dulu SMA-nya Saintek, jadi bisa milih teknik dan sebagainya. Yang pertama mungkin motivasinya Kak Mul sebenarnya dulu hadirnya datangnya pada saat waktu Kak Mul dikasih kesempatan buat hadir di salah satu operasi gitu. Di salah satu operasi, di situ Kak Mul juga kaget waktu itu. Ngapain kok eh, Kak Mul disuruh ganti pakaian, pakai scrub kalau teman-teman tahu yang pakai pakaian hijau gitu, pakaian di dalam operasi, disuruh masuk ternyata. Dan di situ Kak Mul melihat seluruh kegiatan tindakan operasi yang terjadi, mulai dari pembukaannya, mulai dari suctioning blood-nya, mulai dari koordinasi timnya, semua bekerja dengan eh, apa ya Bu ngomongnya bagaikan melodi gitu. Dan ketika waktu itu adalah operasi sesar ya, ketika waktu itu si bayi ini berhasil dikeluarkan dan ditunjukkan ke sang ibunda, si ibunya habis pembukaan itu perutnya barusan aja dibuka, tapi masih bisa meneteskan air mata. Nah, di situ baru Kak Mul akhirnya tersentuh. Baru akhirnya oke, ini yang mungkin menjadi jawaban dari Kak Mul untuk masuk ke kedokteran. Itu kalau dari motivasi pribadinya Kak Mul ya. Tapi kalau misalnya setelah masuk atau setelah nyemplung, gimana sih kedokteran? Mungkin kalau teman-teman melihat kan sejauh ini kedokteran oke lah, yang teman-teman lihat dari luar aja. Tapi kalau di dalam kedokteran itu sebenarnya seseru apa sih? Atau mungkin kalau teman-teman suka melihat atau suka mendengar, bro, kalau di kedokteran itu kamu nggak bisa main, kamu nggak, bahkan tidurmu nggak cukup, kamu isinya belajar aja. Bener nggak sih? Nah, faktanya kalau di kedokteran itu teman-teman, kenapa kok aku bisa bilang seseru itu? Karena memang materi pelajarannya banyak banget, tapi prakteknya juga banyak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh biasanya kalau di kami di UNER modelnya tuh kita belajar dalam sehari, kita belajar dari biasanya paling pagi jam 7 ya. Jam 7 belajar teori dan belajar teori sampai nanti istirahat makan siang. Istirahat makan siang dilanjut dengan praktik di biasanya di lab satu atau mungkin di ruang kadaver. Nah, kalau ada yang nanya, Kak, kadaver itu istilah apa? Kadaver itu istilah biasanya eh gimana ya ngomongnya? eh, Badan manusia yang sudah diawetkan kayak gitu. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin sering dengar, oh kalau misalnya kedokteran tuh harus harus ini ya, harus jaga di kamar mayat ya. Ospeknya itu harus berdiam di kamar mayat ya. Jawabannya enggak ya, teman-teman ya. Itu udah zaman kapan banget kalau misalnya emang disuruh diam di kamar mayat. Tapi kalau disuruh observasi dan belajar di kamar mayat, memang benar. Kita belajar langsung di kadaver. Jadi belajar langsung di tubuh manusia langsung gimana sih kita melihat kita buka ke dalam tubuh manusia gitu. Jadi asiknya kita pagi itu belajar dulu, kita belajar teorinya dulu, waktu siangnya kita praktekin. Oh ini tuh yang dipelajari paginya. Oh ini tuh yang disampaikan oleh dosennya. Oh ini tuh sesuai yang ada di buku dan di PPT-nya. Kayak gitu. Jadi serunya di situ. Nah, kalau yang dipelajari apa aja nih Kak? Nah ini yang jadi suka jadi pertanyaan. Kedokteran tuh belajar apa sih? Biologi doang ada kimianya nggak sih Kak? Ada fisikanya nggak sih Kak? Atau mungkin teman-teman nih ada yang nanya masih ada matematikanya nggak sih Kak? Nah, oke, kalau di kedokteran belajar apa aja? Yang pertama kita belajar anatomi tentunya, gimana tubuh kita, gimana otot kita, gimana pembuluh darah kita, gimana nervus kita, gimana sel saraf kita dan sebagainya. Tentu kita belajar itu. Itu udah kayak pondasinya, pilar utamanya kedokteran. Terus kedua, kita belajar fisiologi. Kita juga belajar patofisiologinya. Fisiologi itu apa?
fisiologi itu bagaimana tubuh kita bekerja secara normal. Lah, terus patofisiologi itu apa, Kak? Patofisiologi itu bagaimana tubuh kita kalau bekerja tidak normalnya. Jadi kita belajar waktu saat normal dan tidak normalnya. Terus yang keempat kita belajar farmakologi. Jadi obat-obatan kita juga belajar. Gitu. Bukan cuma teman-teman farmasi yang belajar, tapi kita juga belajar farmakologi juga. Hematologi, belajar darah. Neurologi, belajar saraf. Muskuloskeletal, belajar muscle dan juga skeleton. Belajar otot dan juga belajar tulang-tulang. Biokimia. Nah, ini ya teman-teman yang mungkin suka kimia, yang jago olimpiade kimia, tapi pengen masuk ke dokteran, masih ada biokimia. Jadi no worries, masih ada biochemistry. Nah, kenapa kok penting biochemistry? Karena dia punya kaitan erat sama berbagai mekanisme kerja tubuh. Dan ini ada yang salah satu favoritnya Kak Mul sih, parasitologi dan mikrobiologi. Nah, di sini biasanya teman-teman lebih banyak menghabiskan waktu di lab. Jadi nanti teman-teman akan meneliti jenis-jenis parasit, mulai dari serangga, bahkan kayak misalnya teman-teman sering lihat di kamarnya teman-teman atau di kamar mandi, ada kecoa, ada cacing, nah itu langsung kalian teman-teman pelajari. Bahkan, nah ini yang terjadi secara nyata, nanti teman-teman harus meneliti atau harus mengobservasi cacing-cacing yang ada di feses atau ada di pup manusia. Emang sedikit jorok, tapi di situ sih malah sebenarnya teman-teman akan sadar, akan melihat, oh seperti ini toh. Bahkan bisa tahu, oh kondisi di Indonesia seperti ini. Kenapa kok masih banyak tropical disease yang tersebar di Indonesia? Karena penyebarannya salah satunya dari feses. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa ngelihat langsung. Dan ada berbagai pelajaran lainnya sesuai pengerucutan spesialisasi. Misalnya teman-teman ada yang suka obgyn, jantung, bahkan kalau teman-teman suka lihat film-film detektif, ada juga forensik. Nah, itu seru tuh forensik. Nanti teman-teman akan mengira, wah kira-kira dari korban seperti ini, proses kematiannya seperti apa. Gitu. Karena di situ kita juga pelajari, kalau dari tipe-tipe serangga yang mendatangi satu mayat, itu punya penyebab yang berbeda-beda. Dari bau mayatnya punya penyebab yang berbeda-beda. Dari warna mayatnya punya penyebab yang berbeda-beda. Jadi nanti teman-teman bisa tahu, oh ini karena luka tumpul, karena luka tusuk, oh ini karena ternyata memang ada indikasi eh, perkelahian. Nah, dari situ teman-teman bisa ketahui. Jadi it's a whole new thing, it's a lot of fun, dan teman-teman nanti bisa meraktekin langsung semuanya di akhir. Bahkan kita ada ujian sendiri namanya OSCE. Kalau teman-teman pernah dengar OSCE, yang mana dokter-dokter, mahasiswa-mahasiswa pakai jas putih, dia berdiri di satu lorong, menunggu belnya berbunyi, terus ada ting dung, mereka langsung buka lembaran di depan pintu dan ngetuk pintu dan masuk. Nah, itu ujian OSCE. Ujian paling seru, tapi jujur yang paling mendebarkan. Udah, kalian boleh nanti tanya ke teman-teman kalian atau kakak-kakak kalian udah masuk FK atau mungkin kalian mau ngerasain sendiri, itu ujian paling mendebarkan. Karena kalian harus mempraktikkan semuanya langsung di satu ruangan kecil bersama satu pasien dan satu dokter penguji langsung. So yeah, it's a whole new thing, but it's a lot of fun. Itu dia Kak Afif. Oke, wah seru juga nih cerita dari Kak Mulia terkait kedokteran. Nah, untuk Kak Mulia sendiri, waktu menjadi mahasiswa kedokteran, apakah ada sih seperti mata kuliah atau pelajaran yang susah nih Kak? Teman-teman pasti juga penasaran. Ah, nggak mau ke kedokteran, susah banget masuknya, apalagi mata kuliahnya. Nah, untuk cara tips apa tips and triknya Kak Mulia nih gimana Ki? Untuk teman-teman pejuang kedokteran memberikan waktu belajar dan istirahat yang cukup. Oke, 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 makasih Kak Afif. Jadi ini pertanyaan tepat di tahun ketigaku kebetulan, karena nanti teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah takut dulu. Biasanya teman-teman emang di tahun pertama akan penyesuaian, tapi setelah tahun ketiga biasanya nanti teman-teman punya apa ya, teknik belajarnya masing-masing, metode belajarnya masing-masing. Kalau dari kamu sendiri, jujur, yang paling sulit adalah kardiovaskular atau jantung dan juga pembuluh darah. Karena bayangin aja teman-teman, kalian belajar pembuluh darah di dalam tubuh manusia yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan dan nggak terlihat kasat mata. Itu cukup sulit. Nanti biasanya kalau misal, oh ada penyumbatan di salah satu pembuluh darah, biasanya efeknya di mana aja? Nah itu teman-teman harus tahu dari anatominya, mulai dari ujung jari sampai ke tengah badan sampai ke jantungnya itu sendiri. Emang sulit, tapi gimana sih tips and triknya?
Yang satu yang pasti pertama, eh satu hal yang Kak Mul suka banget adalah Kak Mul suka nanya sama teman-teman yang lain, gimana sih metode belajarnya mereka. Jadi Kak Mul suka ngombinasiin. Nah, yang paling ampuh adalah kita belajar pre, kita belajar saat, dan kita belajar post. Pre apa? Sebelum pre atau sebelum kuliah, teman-teman baca dulu materinya. Biasanya nih, ada beberapa eh, dosen yang memang presentasinya sudah dibagiin dulu. Nah, itu teman-teman bisa baca dulu. Atau mungkin dari kakak kelas, dari kakak tingkat. Itu kalian bisa baca-baca dulu, bahkan kalau kalian punya bukunya, bisa kalian baca-baca dulu. Dari pre. Pada saat kuliah, kalian ketik apa yang kira-kira penting, dan tanyakan di akhir presentasi. Nah, baru habis itu postnya adalah kalian sesuaikan. Nah, ini nih salah satu apa ya hacknya adalah biasanya kita punya bank-bank soal. Nah, ini makanya kalau teman-teman sering dengar, oh kenapa sih kok kakak-kakak kalau misalnya kakak-kakak FK tuh kalau belajar soalnya bisa berjibun-jibun karena kita punya bank soal. Dan kita belajar dari bank soal itu kita kaitin dengan materi yang ada di buku, materi yang ada di literatur, dan juga materi yang ada di presentasi. Nah, dari bank-bank soal itu kalian bisa pelajari setelah kalian melewati dari pre dan saat kuliah itu, baru kalian sesuaiin. Nah, satu hal yang bisa memudahkan teman-teman adalah kita di FK, di kedokteran, kenapa kok kita sering banget ada istilah teman-teman mungkin nanti akan dengar, teman sejawat, karena kita benar-benar ikatannya benar-benar kayak sejawat. Ikatan kita emang benar-benar erat. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti biasanya banyak banget kita ada study group tersendiri. Jadi biasanya kalau dari masing-masing kelas, bahkan kebetulan karena Kak Mul sendiri saat ini lagi jadi komting dari salah satu kelas di FK Unir tahun 2021, kita ngadain kalau setiap sebelum ujian, biasanya nanti ada tentiran. Nah, tenteran tuh apa Kak? Semacam study group lah, semacam belajar kelompok. Biasanya nanti kita bahas dari bank soal itu, kita ratin dengan teorinya, kita diskusi, nanti kalau ada yang beda pendapat, kayak gitu, kita belajar kayak gitu. Dan bakal sering banget nanti teman-teman akan kayak mungkin nginep di kosannya temennya teman-teman atau di rumahnya teman-teman karena bakal ngabisin waktu cukup panjang, cukup lama untuk belajar dan untuk menelaah dari masing-masing soal. But again, semua itu dilalui bersama. Jadi poinnya di situ sih. Jadi teman-teman nggak bakal ngerasain sendiri, bakal dibantu. Bahkan biasanya dari teman-teman kita nggak pengen ada teman-teman yang harus mengulang. Nah ini, Kak, apakah benar kedokteran itu sulit? Well, tergantung gimana kalian jalaninya. Tapi kalau misalnya nilainya buruk, nilainya jelek, sayang sekali, sadly adalah karena FK UNER apalagi mereka ingin menjamin kualitas dokternya. Kalau teman-teman dapat nilai yang kurang, otomatis nanti teman-teman harus mengulang tahun depannya untuk pelajaran tertentu. Nah, tapi no worries, karena kalau kita biasanya kita nggak bakal mau teman-teman kita buat ngulang, karena sama aja kayak kita kehilangan eh, teman-teman sejawat kita yang nanti nggak bisa bareng kita di koas, nggak bisa bareng kita di sumpah dokter. Jadi biasanya kita tetap bantu mereka, kita kasih catatan kita bantu diskusi, dan itu hal yang sangat wajar gitu. Tapi ya itu benar, kalau teman-teman emang kalau nanti udah masuk, memang harus benar-benar giat, harus benar-benar rajin untuk belajar. Nggak lah, bahasanya tuh nggak ada kesempatan buat teman-teman on off gitu. Kalau misalnya mungkin oke lah, kan ada ya beberapa mungkin yang oh pada saat ini lagi on fire banget, pada saat ini lagi off, pada saat ini on fire lagi, pada saat ini off. Nah, sayang sekali nggak bisa. Kenapa Kak Mul kok nggak bisa? Karena ujian kita ada di setiap 3 minggu, bahkan ada yang paling cepat 2 minggu. Jadi teman-teman harus benar-benar eh pintar-pintar untuk manajemen waktu. Kayak gitu sih. Oke, wah menarik juga nih cara belajar dari Kak Mulia. Lalu nih Kak, kalau di kampus UNER sendiri itu ada terkait beasiswa nggak? Mungkin dari Kak Mulia pernah dapat atau dapat info juga terkait beasiswa. Mungkin dari Kak Mulia bisa bantu infokan juga kepada teman-teman pejuang kedokteran supaya nggak ketinggalan infonya nih terkait beasiswa yang ada di kampus UNER. Oke, oke. Makasih Kak Fit. Oke, pertanyaan menarik ini tentang beasiswa. Oke, jadi beasiswa sendiri biasanya dibagi jadi dua. Ada yang parsial dan ada yang fully funded.
paling sering kalau yang diberikan di FK itu yang parsial. Mitos atau fakta? Well, ada yang bilang kalau misalnya mahasiswa FK nggak mungkin dapat beasiswa. Itu mitos. Karena banyak banget teman-teman Kak Mul yang juga dapat beasiswa. Walaupun itu parsial, tapi udah lumayan ngangkat. Parsial tuh biasanya paling rendah sekitar 600.000 sampai 1 juta, itu paling rendah. Dan paling tinggi bisa sampai eh, 6 juta, 7 juta gitu. Kalau fully funded ya sesuai dengan UKT per semesternya gitu. Nah, untuk beasiswanya dari mana? Biasanya berasal dari lembaga-lembaga tertentu. Infonya dapat dari mana? Biasanya satu dari UNER sendiri, dia ada badan kemahasiswaannya. Dan secara resmi mereka selalu menginfokan tentang beasiswanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Dari badan kemahasiswaannya akan selalu menginfokan info beasiswa, dan dari badan Biro Internal BEM-nya sendiri saat ini senantiasa ngasih info beasiswa. Jadi bahkan kalau Kak Mul sendiri dalam sebulan itu teman-teman ada yang bisa nge-share sampai 2-3 info beasiswa. Nah, beasiswanya biasanya seperti apa? Ada beasiswa kelembagaan yang mana nanti teman-teman terikat dengan lembaga itu. Jadi teman-teman nanti bahasanya jadi brand ambasadornya satu lembaga tersendiri, tapi teman-teman nanti akan dibiayai terus. Ada juga beasiswa, oh ini ada juga beasiswa baca hafalan Quran juga. Setahu Kak Mul itu kakak kelas Kak Mul. Jadi kakak kelas Kak Mul dapat beasiswa itu, jadi hitungannya adalah 5 juz itu dihitung dengan 1 semester. Jadi hafalan 5 juz Al-Quran itu sama dengan 1 semester. Jadi kalau tuntas 30 juz sama aja fully funded. Selesai semua. Ada juga Dokter Akbar. Kalau teman-teman nanti mau cek di Instagram, itu juga beliau sangat terkenal karena dia mulai dari kedokteran S1 sampai sekarang udah ngambil S2 sampai S3 fully funded semua. Cuman kalau beliau caranya adalah setiap tahun selalu ganti eh, penyedia beasiswa gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nggak usah khawatir, pasti nanti banyak sekali info tentang beasiswa, banyak option tentang beasiswa. Tapi yang pasti, teman-teman harus keterima, harus masuk dulu ke FK UNER. Itu dia. Jadi teman-teman nggak bisa nanti ngajuin beasiswa sebelum keterima. Rata-rata nanti paling banyak kalau teman-teman udah masuk dulu. Gitu. Oke, baik. Un- Untuk nilainya sendiri nih Kak, teman-teman ada yang nantinya ada yang daftar di SNBP maupun SNBT. Untuk Oke, nilai tersendiri dari SNBT, dari UNER itu biasanya berapa sih Kak oke. untuk Ini nilai bagus. SNBT-nya? Oke, ini bagus nih pertanyaannya nih. Biasanya ini yang jadi patokan teman-teman, yang jadi patokan dari orang tuanya juga teman-teman, ah, yang selalu jadi bayang-bayang, yang selalu terbayang bahkan sampai tidurnya teman-teman. Nilainya berapa nih buat masuk FK-nya? Nah, kebetulan Kak Mul juga ah, selalu melihat progresivitas nilainya dari tiap tahun ke tahun, bahkan suka suka banget ngewawancarain kayak top top 3-nya FK UNER. Nah, kalau dari FK UNER sendiri, kalau tahun 2024 kemarin ini ya, eh, itu rata-rata eh, nilainya adalah 781,87. Nah, itu teman-teman boleh catat tuh. 781,87. Wow, tinggi banget, Kak. Betul, tinggi banget. Karena kalau teman-teman lihat, itu ada peningkatan yang drastis dari tahun 2023. Tahun 2023 rata-ratanya berapa? 735,59. Nah, jadi kalau dilihat tahun sekarang lebih tinggi. Berapa tadi, Kak? Kalau tahun 2024, 781,87. Jadi kalau teman-teman mau aman yang bisa benar-benar selesai ngerjain, tidur nyenyak, udah ngucapin selamat dan sebagainya ke keluarganya teman-teman. Kalau teman-teman dapat nilai 781,87 itu. Tapi kalau pertanyaannya nih diganti nih, aduh Kak, kalau segitu tinggi banget. Kalau misalnya nilai minimal. Nah, nilai minimal ini jujur banyak yang nggak tahu. Karena kalau teman-teman coba cari aja di internet, nggak banyak penyedia laman yang ngasih tahu nilai minimal lolosnya. Tapi ini yang Kak Mul alhamdulillah dapat dari tahun 2024, nilai terendahnya adalah 703,12.
Wah, 703 sendiri itu udah tinggi banget sih. Kalau menurut kamu 703 itu udah cukup tinggi. Tapi itu termasuk ada penurunan. Kalau tahun lalu itu yang keterima tuh 713. Kalau tahunnya Kak Mul 700 sendiri tuh sebenarnya udah aman. Nah, ini tapi kalau tahun 2024 703,12. Jadi kalau teman-teman mau keterima, at least dapat 703,12. Itu kalau tahun 2024. Kalau melihat progresivitas dari tahun 2023 ke 2024 yang semakin naik, nah otomatis kayaknya akan ada peningkatan. Jadi ya paling aman-aman kalau teman-teman mau ambil di sekitar angka 730-an sampai 780-an itu. Jadi 730 itu insya Allah teman-teman sudah aman. Lalu kalau dari SNBP bagaimana, Kak? Atau jalur undangannya tadi bagaimana? Nah, kebetulan kalau SNBP sendiri dari universitas, dari UNER sendiri, nggak membuka secara resmi nilainya berapa yang diterima. Tapi yang dibuka adalah tadi jumlah yang diterima dari tiap sekolah dan pembobotannya bagaimana. Nah, satu, pembobotan dari akreditasi. Akreditasi A, akreditasi B. Yang kedua, dari ranking SMA-nya. Teman-teman nanti bisa cek SMA teman-teman apa sih namanya, cek di internet ranking SMA nasional Indonesia 2024. Terus ketik nama SMA-nya teman-teman ada di urutan berapa. Itu dilihat sama owner. Terus dari lokasinya teman-teman. Nah itu UNER lagi benar-benar gencarin masukin mahasiswa dari berbagai pelosok di Indonesia. Jadi kalau teman-teman ada di luar dan misal kayak teman-teman cuman perwakilannya satu dari SMA-nya teman-teman yang masuk ke yang mau nyoba masuk ke FK Uner dari SNBP dan ranking teman-teman ada di ranking satu, ya why not? Coba aja ambil aja kayak gitu. Kalau misalnya bicara keketatan, oke. Nah ini baru Kak Mul ada datanya. Kalau keketatan berapa Kak? Nah ini cara ngitung keketatannya gimana Kak? Oke, keketatannya diambil dari jumlah yang diterima dibagi jumlah peminatnya dikali 100%. Nah, kalau keketatan SNBP tahun 2023-2024, SNBP sendiri 3,69%. Wow, 3,69% itu lebih sedikit dari 10%, lebih kecil dari 5%. Bayangin, hanya 3,69% dari seluruh siswa SMA di Indonesia yang daftar jalur SNBP yang diterima. Lalu SNBT-nya berapa, Kak? SNBT-nya lebih ngeri lagi. 2,63%. Bayangin, hanya 2,63% dari seluruh Indonesia yang nyoba masuk pilihan nomor satu buat FK UNER di Indonesia. Yang mereka sama-sama belajarnya mati-matian, belajar pagi, siang, sore, malam, sambil makan, sambil tidur, sambil mandi. Nah, yang keterima cuma 2,63%. Lalu untuk jalur mandiri, nah, ini yang sering teman-teman sepelekan. Ternyata jalur mandiri juga cukup kecil angkanya, yaitu 4,16%. Jadi itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti mau nyoba masuk, lagi Kak Mul review, rata-ratanya untuk keterima di FK UNER adalah 781,87. Itu rata-ratanya. Lalu nilai terendahnya berapa Kak Mul? Nilai terendahnya adalah 703,12. Kalau keketatannya berapa Kak Mul? Keketatan SNBP adalah 3,69%, keketatan SNBT adalah 2,63%, dan untuk jalur mandiri adalah 4,16%. So itu dia Kak Afif, buat nilai-nilainya dan keketatan masuk FK UNER. Oke, baik. Infonya cukup penting bagi teman-teman pejuang kedokteran. Nah, Tuh. ini Kak ada yang tanya. Kalau semisal nih Kak, kalau dari SMK apakah bisa nih masuk di FK UNER gitu? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Kebetulan kemarin juga ada yang sempat nanya kayak gini. Dan ini jujur satu hal yang baru buat saya, tapi alhamdulillah kebetulan saya juga sudah pelajari. Jadi ada beberapa SMK, SMK SMK yang dia bisa untuk nembus ke ke FK. Sebentar, ini coba aku bukain dulu datanya ya biar lebih akurat. Ehm,
Nah, ini dia. Jadi ada beberapa FK yang buka jalur kedokteran untuk SMK. Nah, itu teman-teman. Jadi ini juga kamu juga baru tahu untuk yang buka jalur FK itu setahu Kak Mul kemarin cuman baru ada sekitar 7. Ya, sekitar 7. Jadi teman-teman kalau misalnya memang mengejarnya di FK-nya, nggak masalah. Nanti teman-teman masih bisa ngejar di beberapa universitas tersebut. Nah, cuman sayang sekali kalau Universitas Erlangga sendiri belum buka jalur SMK ke kedokteran itu sendiri. Tapi ada beberapa universitas yang sudah buka. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kalau misalnya di 2024 itu ada perubahan nggak? UNER buka lagi, 2025 ada perubahan nggak? UNER buka lagi nggak? Gitu. Kalau 2024, nih sekalian aku kasih deh. Yang pertama ada UNES atau Universitas Negeri Semarang. Itu teman-teman yang SMK boleh catat. Ada UNES, itu dia menerima untuk jurusan SMK. Tapi SMK-nya harus SMK kesehatan ya teman-teman. Jurusannya harus kesehatan. Yang pertama ada UNES. Terus yang kedua, sebentar. Yang kedua ada Universitas Pendidikan Indonesia, bahkan UPI juga sekarang udah buka kedokteran. Nah, itu teman-teman bisa masuk lewat situ kalau SMK. Terus ada UBB kalau pernah teman-teman yang ada di Bangka Belitung, nah itu bisa ke Universitas Bangka Belitung. Itu, jadi ada 3, terus ada Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan yang terakhir Universitas Andalas atau UNAN gitu. Jadi itu teman-teman kalau misalnya dari SMK masih bisa masuk ke situ. Nah, sekalian deh, ini karena tadi bahas juga SMK, Kak Afif. Kalau misalnya ada pertanyaan juga, kalau dari IPS, kalau dari Soshum, bisa nggak sih Kak sebenarnya dari Soshum buat masuk ke dalam FK-nya? Nah, jadi kalau dari uh, peraturan kedokteran Indonesia, bentar, tadi ada, mereka ada istilahnya sendiri ya, perni atau perani gitu. Tahun 2022 itu mereka tidak membolehkan bahwasanya mahasiswa SOSHUM, mahasiswa IPS buat masuk ke kedokteran. Tapi bersyukurlah kalian karena kalian masuk menjadi angkatan mungkin di atas 2022. Sejak 2023, 2024 sudah dibolehkan dengan syarat teman-teman masih memenuhi standar kriterianya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh teman-teman adalah banyaknya adalah ketika mereka udah tahu mau masuk ke kedokteran, tapi mereka udah ngambil IPS atau ngambil jalur sosum, mereka ngambil mata pelajaran tambahan, mereka ngambil les tambahan, tapi mereka gencarin semua, terus menerus gencarin setiap hari, dan banyak banget kisah teman-teman yang sosum berhasil keterima di FK kayak gitu. Oke, baik. Untuk infonya cukup penting juga nih terkait pendaftaran di FK UNER. Betul. Karena banyak nih Kak yang tanya-tanya seputar, oh bisa nggak Kak nih aku nih dari SMK, bisa nggak daftar di FK? Ya, ya, ya. Nah, iya Nah, betul. untuk fasilitas sendiri yang dimiliki oleh FK UNER dan lingkungannya itu bagaimana sih Kak terkait FK UNER sendiri? Oke. Oke, boleh nih. Jadi kalau teman-teman nanti setelah bersusah payah, setelah berjuang mati-matian dan keterima di FK UNER, apa aja sih yang teman-teman bakal dapetin? Oke, dari fasilitasnya sendiri, yang pasti dari ruang kuliahnya. Tapi kalau dari ruang kuliah FK UNER, karena kita masih pakai gedung heritage atau gedung yang ditinggalkan dari zaman Belanda, nah itu nanti teman-teman bakalan banyak banget berhadapan dengan arsitektur-arsitektur Belanda. Kita punya ruang Propadus, ruang anatomi yang dari zaman Belanda, yang mana bangkunya itu masih kayak teman-teman kalau mungkin tahu stadion basket dah, stadion basket yang bertingkat bertingkat bertingkat, tapi dia ada mejanya masing-masing atau meja yang berputar memanjang ini. Nah kayak gitu, udah vibes-nya udah kayak sidang PBB sebenarnya. Nah nanti teman-teman akan belajar di situ juga kita punya ASAT C atau ruang kadaver terbesar di Asia Tenggara. Jadi itu ada sekitar 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 12 meja kadaver. Jadi teman-teman nanti bisa mau waktu belajar anatomi, biasanya dari per station atau per meja, nanti mereka punya kadavernya masing-masing. Dan it's a lot of fun. Dan kita
karena kita merupakan universitas yang terafiliasi dengan rumah sakit daerah dan utamanya rumah sakit tersier tipe A, yaitu Universitas Erlangga ke Dr. Sutomo, teman-teman punya banyak kesempatan buat nanti kunjungan rumah sakit. Satu, kunjungan rumah sakit ke Dr. Sutomo. Dua, kunjungan rumah sakit ke RSIA atau Rumah Sakit Erlangganya itu sendiri, RSUA. Nah, nanti teman-teman bisa langsung melihat gimana sih pasien di sana, bahkan nanya-nanya langsung di sana, bahkan kalau penelitian bisa langsung main ke rumah sakit. Oke, terus apa lagi? Nanti teman-teman ada pelatihan khusus. Kalau masalahnya teman-teman udah masuk ke tahun ketiga, tahun kedua, ada pelatihan khusus dari BPBD. Pelatihan bencana, pelatihan penanggulangan bencana gimana aja. Nanti teman-teman akan ke hanggar helikopter, ke hanggar uh, pesawat penyelamatan, ke hanggar. Nanti teman-teman akan belajar gimana, bahkan ini nyupir ambulan, terus gimana ngelakukan pembidaian, langsung balut teman yang sakit. Nanti kita bermain bener-bener ada perannya, ada yang sakit, ada yang patah tulang dan sebagainya. Nanti teman-teman bawa ambulan, ada yang protokol, naik motor penyelamatan. Nah, it's a whole new thing, it's a lot of fun. Dan teman-teman nanti belajar kalau penyelamatan di air gimana, bikin regu penyelamatan di air, kelompoknya harus misal bagaimana dengan pelampungnya dan sebagainya. Langsung teman-teman praktekin. Dan itu disediakan, difasilitasin sama Universitas Erlangga. Di kampus juga apa aja fasilitasnya? Ada fasilitas olahraga. Teman-teman yang suka tenis, ada tenis. Teman-teman yang suka futsal, ada futsal. Teman-teman yang suka nge-gym. Nah, kataku ini satu-satunya di UNER ya. Bahkan satu-satunya di UNER. Kalian cari di kampus A, di kampus B, kampus C, jurusan mana aja, baru ada di FK yang ada gymnya. Nah, teman-teman bisa nanti ada gymnya juga. Teman-teman yang suka broadcast, teman-teman yang suka multimedia, kita ada studio multimedianya sendiri. Bahkan kita punya channel kita sendiri, Dr. Uner TV. Dan kalau teman-teman tertarik, teman-teman bisa join di situ Dr. Uner TV. Santai aja, anggapannya itu kayak apa ya? Apa sih istilahnya? Jadi teman-teman kalau di situ nanti ngambil per job juga. Jadi teman-teman nanti akan dihargai dan akan dibayar juga. Jadi asik. Teman-teman di situ kita juga punya majalahnya sendiri, ada tim majalahnya. Dan ada lagi RSTKA. RSTKA itu apa, Kak? RSTKA itu Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Jadi teman-teman nanti berkesempatan bisa mengarungi lautan Indonesia di satu rumah sakit yang berada di kapal. Biasanya nanti arahnya ke arah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, perairan Madura, kan ada pulau-pulau kecil tuh di situ. Nah, nanti teman-teman akan memberikan pertolongan di situ. Wah, keren banget. Dan FKUNER emang benar-benar menekankan atau mengedepankan pengabdian masyarakatnya. Jadi banyak banget kesempatan nanti teman-teman belajar hitan, belajar langsung dan sebagainya. Kalau dulu Kak Mul dapat kesempatan ke, mungkin teman-teman pernah dengar Banda Naira. Nah, dulu Kak Mul ke Banda Naira dan langsung mempraktekkan di situ, ngasih bantuan hitan massal, terus cek kesehatan gratis, bagi-bagi obat dan sebagainya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktekin di berbagai aspek, dan Universitas Airlangga memfasilitasinya, bahkan membackupnya secara keuangan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Mereka membackup secara keuangan, membackup secara persiapan dari teoritis dan juga secara praktikal, dan membackup juga secara uh, peraturan atau secara legislasi. Biasanya nanti dibantu untuk menghubungi dengan pemerintah daerah setempat. Udah, emang masuknya sulit, tapi ketika teman-teman udah masuk dan nih tahu cara memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan, itu udah kayak teman-teman duduk di satu meja, udah di situ ada semua. Kalian nyari lauk ada, kalian nyari buah-buahan ada, kalian nyari daging, ikan dan sebagainya ada. Udah 4 sehat 5 sempurna, semua paket komplit ada di FK Uner. Wow, cukup eh, sempurna. Semua sudah ada di Fakultas UNER. Iya, betul. Tinggal kita yang memanfaatkan dengan baik gitu ya, Kak ya. Betul, Kak Afif. Oke. Nah, lalu untuk Kak, setiap mahasiswa itu kan nggak semuanya dari kalangan atas. Iya. Dari FK UNER sendiri ini ada nggak sih untuk menawarkan keringanan UKT bagi mahasiswa yang di kalangan bawah? Oke.
Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau teman-teman, kita selalu tiap semester ada langsung dari Direktorat Kemahasiswaan UNER ya, bukan dari FK UNER-nya tapi malah dari UNER. Satu ada pengajuan atau ya pengajuan UKT. Kalau teman-teman misal nanti merasa keberatan atau misal naudzubillah sedang mendapat musibah, bisa mengajukan keringanan UKT. Lalu kalau sebelum masuk dan bagaimana kalau misalnya nanti nggak bisa membayar UKT-nya, tentu kalau UNER nanti menyesuaikan dari background-nya teman-teman. Biasanya nanti memang ada kayak pemeriksaan dari mungkin background orang tuanya teman-teman dan nanti UKT-nya akan disesuaikan. Kalau misalnya memang masih nggak bisa, tadi masih ada beberapa jalur-jalur yang memang nggak bayar sama sekali dari via beasiswa tersebut kalau teman-teman memang nyari, dan ada beberapa teman-teman dari Kakmul yang dia melalui jalur putra-putri daerah. Nah itu jujur Kak Mul juga sebenarnya kalau detailnya kurang tahu ya. Jadi Kak Mul juga nggak bisa bagiin banyak karena nanti nggak based on data. Tapi teman-teman Kak Mul ada beberapa yang lewat jalur putra-putri daerah. Biasanya itu berasal dari kayak duta-dutanya dari masing-masing daerah gitu. Dan itu biasanya nggak bayar sama sekali tuh. Teman-teman Kak Mul yang ada di Duta FK UNER, kebetulan Kak Mul juga di Duta FK UNER, mereka yang berasal dari perwakilan putra-putri daerah melewati FK UNER sejauh ini tanpa bayar sama sekali, sepeser pun. Itu sih. Oke, untuk dari kamu sendiri nih, selama menjadi mahasiswa FK UNER, apa nih susah senang yang Kak Mulia rasakan di kampus UNER? Oke. Oke, jadi mungkin kalau bicara tentang susah senang, tentu banyak susahnya, tapi lebih banyak senangnya. Nah, kalau susah senang biasanya datangnya susahnya dari akademiknya memang. Karena kalau dari kami dari di kedokteran, kalau teman-teman nanti mau ngambil spesialisasi, kita punya nilai minimal dari IPK-nya kita gitu. Jadi misal paling tinggi nih setahu Kak Mul itu neurosurgeon atau eh, bedah saraf. Nah, itu yang paling tinggi IPK-nya. IPK itu apa, Kak? IPK itu kayak nilai rapotnya gitu lah, nilai rapot kumulatifnya, kalau misalnya teman-teman bingung. Nah, cukup tinggi kalau misalnya ada di bedah saraf, tapi selebihnya itu yang lainnya juga tetap tinggi, yaitu rata-rata harus di atas 3. Nah, kalau misalnya di kedokteran sendiri, jujur agak sulit kalau misalnya mempertahankan nilai tinggi gitu. Tapi it's okay, semua masih bisa teman-teman lakuin karena kita banyak nilai-nilai tambahan lainnya. Nah ini yang mungkin banyak nggak teman-teman ketahui. Kalau di FK Uner itu nggak semena-mena cuma melihat dari nilai tes CBT aja, enggak. Tapi kita ada PBL atau Problem Based Learning atau FGD atau Forum Group Discussion. Yang mana? Nah ini teman-teman yang di sini siapa tahu nih ada yang suka debat, ada yang suka komunikasi, ada yang suka ngobrol, ada yang suka ya kayak gini. Teman-teman yang suka public speaking dan sebagainya. Nah, di FGD itu nanti teman-teman harus bisa berdiskusi di depan dosen di dalam satu kelompok kecil. Kalian harus bisa mempertahankan kayak argumen kalian. Nanti kalian dikasih satu kasus. Oh, pasien ini seperti ini. Dia datang dengan keluhan demam, sakit panas, batuk, udah 2 minggu sebelumnya. Sudah sempat diberi obat-obatan, tapi obat-obatan tradisional dan sebagainya. Ternyata riwayat keluarganya memiliki keluhan yang sama, diikuti oleh keluhan pada area sekitar mata. Kira-kira pasien ini kena apa dan apa saran kalian? Nah, di situ kalian muncul tuh di forum group discussion. Kalian akan mengadukan argumentasi kalian dengan teman-teman kalian berdasarkan teori yang udah kalian pelajari. Nanti biasanya dokternya yang akan jadi moderator gitu. Dokternya nggak akan bilang benar atau salahnya. Kalian yang harus menentukan benar atau tidaknya pasien ini mengalami hal itu. Nah itu sih yang Kak Mulsun senang dari kedokteran. Jadi setelah belajar dari teoritisnya itu, Kak Mul bisa mengaplikasikannya dari forum group discussion itu. Dan nanti di akhir akan ada dua ujian computer based test tadi CBT, dan yang kedua ujian pleno atau ujian dari presentasi pasien tadi, patient case reportnya tadi. Jadi teman-teman setelah diskusi biasanya selama 3 minggu, nanti teman-teman di akhir presentasi di depan 300 orang, apa aja yang sudah teman-teman ketemu, apa aja nanti dari pasien yang
teman-teman diskusiin. Dan di situ sih serunya. Biasanya nanti kita mulai adu diskusi, ada yang angkat tangan, nggak setuju dan sebagainya. Nah itu serunya di situ. Itu sih. Kalau susah senangnya lebih di situ. Tapi kalau misalnya senangnya lagi, tentunya karena eh, apa ya, di situ tuh vibes kekeluarganya cukup kerasa. Kalau teman-teman mungkin sorry to say sering dengar senioritasnya tinggi dan sebagainya, itu tergantung gimana cara kita mengimplementasikannya ya. Sebenarnya kalau kita sama dosen-dosen dan sebagainya, kalau kita memang asal nggak bahasanya kurang ajar aja, gitu, mereka tetap ngayom kok. Mereka tetap eh, bahasanya menjadi orang tua kita di kampus gitu. Bahkan kalau kita sendiri biasanya kita punya dosen wali. Nah ini untungnya teman-teman kalau di Universitas Erlangga. Dosen wali itu apa? Nah, nanti teman-teman akan bahasanya kayak ada guru BK-nya masing-masing, guru BK-nya masing-masing dari teman-teman, yang teman-teman wajib ketemu setiap satu semester minimal 3 kali. Jadi teman-teman nanti akan keep in touch dengan dosen walinya. Misal teman-teman nanti mengalami kesulitan, sorry to say mungkin ada kesulitan dari psikologinya, kesulitan dari belajarnya, ada kesulitan dengan teman, dengan orang tua, dengan siapapun itu. Teman-teman bisa sampaikan ke dosen walinya. Saya punya masalah ini, punya masalah ini, punya masalah ini. Dan ini yang saya temui di FK Uner yang banyak nggak teman-teman tahu. Bahkan teman-teman Kak Mul juga banyak nggak tahu. Kalau FK Uner sendiri punya biro buat psikologis kesehatan psikologis mahasiswanya. Kita punya bironya sendiri yang memang bisa diakses tanpa harus bayar sedikit pun. Nah, itu teman-teman bisa akses itu. Memang banyak yang nggak tahu sih, tapi kalau misalnya teman-teman mau akses itu nantinya bisa gitu. Jadi eh, apa ya kataku sih sebenarnya work life balance ya. Jadi seimbang ya. Kita belajarnya mati-matian, tapi di lain itu juga senangnya juga happy-nya juga diimbangi dengan belajarnya itu. Itu sih Kak. Nah, ini ada yang tanya nih Kak. Kak izin bertanya, kalau semisal sudah menjadi mahasiswa mahasiswa FK UNER, ada Mhm. nggak sih Kak untuk program magang atau praktek kerja yang wajib diikuti oleh mahasiswa FK UNER? Oke. Kalau program magang ya atau praktek kerja, kita istilahnya di sini elektif. Jadi elektif itu biasanya 1 bulan. 1 bulan nanti ada di bulan November. Nanti ada di bulan November. Nah, kalau elektif sendiri nanti dibagi jadi 2. Kalau teman-teman nanti ada di reguler, elektifnya nanti biasanya ini di dalam negeri. Nanti teman-teman akan ada di rumah sakit atau pusat-pusat kesehatan di seluruh Indonesia dengan background-nya masing-masing. Setahu Kak Mulia tuh ada kedokteran pariwisata atau travel dokter, terus ada kedokteran haji, ada juga kedokteran khusus otak, ada juga kedokteran olahraga, ada juga opsi untuk ngambil di luar negeri. Nah, ada di luar negeri itu biasanya bentukannya clerkship. Kayak kemarin kesempatannya, alhamdulillah Kak Mul dapat kesempatan ke Slovenia. Nah, itu ngambil buat 1 bulan di orthopedic surgery. Jadi kalau FK Uner banyak banget kesempatan kayak gitu. Dan biasanya mereka juga akan membantu untuk pendanaannya di luar negeri. Wis, langsung aja Kak Mul kasih bocoran. Kemarin ke Sloven sama Uner sendiri langsung dapat reimbursement sekitar 7,5 juta gitu. Jadi kalau dari UNER sendiri gampang kok untuk dana-dananya, asalkan nanti untuk pemberkasannya. Dan mereka sangat mendukung hal itu. Dan karena bagusnya adalah mereka punya banyak kerjasamanya nanti dari berbagai universitas. Sebagai contoh biasanya paling banyak sih kalau UNER ya pasti Asia ya, dari Jepang, Korea dan sebagainya. Nah gitu. Sebagai contoh nih, alhamdulillah kalau di November Kak Mul nanti bakal ngambil di Fukui di Jepang. Jadi sebenarnya gampang kalau misalnya teman-teman nanti mau nyari dan dapat pendanaan. Ini Kak Mul ke Fukui aja di Jepang. Setelah ikut tes, wawancara dan sebagainya, berkas, CV, motivation letter dan sebagainya. Nanti ke sana nggak ada biaya apa namanya biaya untuk pendaftaran dan programnya sama sekali. Udah nggak ada sama sekali ditanggung sama FK UNER. Itu dia. Oke, nanti teman-teman kalau semisal ada pertanyaan yang ini sampaikan, mungkin langsung aja raise hand atau Boleh. kalau malu dari chat nanti kakak yang sampaikan. Oh ya. Iya, gitu. Nah, Kak, Kak Mulia, untuk keunggulan sendiri dari Fakultas Kedokteran UNER ini, apa sih Kak dibandingkan dengan Fakultas Kedokteran kampus lain? Oke.
Kalau di kedokteran UNER apa aja sih kelebihannya daripada kampus lain ya? Kalau kata Kak Mul sebenarnya kita sendiri punya dari kurikulumnya kita cukup beda ya. Kalau Kak Mul lihat dari dibandingkan UGM itu kurikulumnya memang cukup beda dibandingin dengan UI juga cukup beda. Kita kurikulumnya sebenarnya UB sih yang ikut dengan kurikulumnya dari FK UNER. Kalau kita eh, bukan block based, tapi kita based on cluster. Cluster itu apa sih Kak? Biasanya cluster itu disatukan. Misal ada satu klaster objin dan bedum atau bedah umum itu dijadiin satu klaster. Misal indera, oke, di indera itu ada apa aja sih? Ada kulit, berarti ada DV. Di indera ada apa aja? Ada indera penglihatan, berarti ada mata. Di indera ada apa aja? Ada pendengaran juga, berarti ada apa aja? THT, telinga, hidung, tenggorok. Nah, digabung jadi satu. Kita modelnya kayak gitu, dibagi per klaster. Terus kita selalu ada tadi setiap setiap satu mata kuliah selalu ada FGD atau forum group discussion itu dua. Terus yang ketiga kita juga ada kita juga mendukung satu founder tuh gencar-gencarnya banget sama penelitian. Nanti kalau teman-teman pengen meneliti, kalian tembak aja dosen manapun, kalian bisa jadi bagian dari tim penelitiannya. Nah, kenapa kok penting kalau di kedokteran untuk meneliti? Karena nanti kalau teman-teman masuk spesialis yang dinilai sebenarnya bukan nilainya tadi yang Kak mau sampaikan. Misal IPK yang teman-teman 3,2 nggak sampai 3,5, yang penting di atasnya 3 aja udah cukup. Tapi yang nanti yang dilihat adalah gimana nanti penelitiannya teman-teman, skopusnya gimana, gimana nanti teman-teman secara prakteknya kayak gimana, klinikal kesempatan klinikalnya kayak gimana, udah pernah langsung turun tangan di mana aja. Nah, itu biasanya dilihat. Lagi-lagi pendanaan di FK Uner itu gampang banget turunnya. Kak Mul kemarin sempat ngasih bantuan di daerah Mojokerto, ada di Mojokerto pelosok. Di situ ngasih berbagai macam program. Kak Mul kerjasama sama perangkat desanya, sampai sekarang masih keep in touch sama perangkat desanya. Itu dari FK Uner ngasih pendanaan 30 juta buat obat-obatan gratisnya. Jadi sangat membantu. Kemarin juga ada di Tuban, ada di Banyuwangi. FK Uner sangat membantu hal itu. Terus fasilitas-fasilitas yang mendukung mahasiswa juga banyak banget kayak Kak Mul tadi sampaikan. Ada gym, ada multimedia, ada fasilitas olahraga, bahkan ada program-program yang mendukung kayak misal tadi pelajaran di BPBD, teman-teman nanti nyetir ambulan, teman-teman ada di hanggar TNI AU, belajar kalau apa namanya helikopter helikopter penyelamatan tuh kayak gimana, kalau di laut itu nanti penyelamatan gimana ya, teman-teman harus nanti ada di kolam renang penyelamatan di punyanya BPBD, nanti teman-teman belajar pakai pelampung gimana sih penyelamatan itu kayak gitu. Kadavernya tadi lagi-lagi Kak Mul bilang ASAP C itu ruang kadaver terbesar di Asia Tenggara, teman-teman bakal punya kesempatan untuk belajar di situ. Dan satu hal lagi, kalau misalnya teman-teman memang mungkin nih ada satu hal, nggak mungkin deh yang disampaikan Kak Mul nih nggak semuanya benar. Dan teman-teman mau nanti mau nyoba, mau melihat langsung. FK Uner biasanya nyediain ada istilahnya open house. Teman-teman nanti cek aja di Instagram open house FK Uner. Open house itu apa? Open house itu nanti teman-teman akan diarahin dalam satu hari, nanti nanti teman-teman akan diarahin keliling FK Uner mengetahui apa aja sih dari segi seluruh FK Uner, fasilitasnya yang ada, bahkan diajak masuk ke dalam ruangan-ruangan yang tadi Kak Mul sampaikan, dan nanti teman-teman bisa ngerasain dan bisa membuktikan bener nggak sih yang Kak Mul sampaikan ini. Gitu. Oke. Lalu nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Natanania. Oke. Posisi pilihan satu atau dua apa mempengaruhi penerimaan, Kak? Oke, yep, pertanyaan bagus. Tentunya mempengaruhi penerimaan, utamanya buat kampus-kampus top 10 yang perlu teman-teman garis bawahi. Pilihan satu, pilihan dua mempengaruhi penerimaan. Kalau misalnya teman-teman masukin pilihan satu, duanya lebih tinggi daripada pilihan satunya, biasanya yang pilihan dua ini nggak mau nerima. Utamanya itu juga di FK Uner. Kemarin ada beberapa kejadian karena juga nggak tahu ya, mungkin nggak tahu, dia sih bilangnya nggak tahu ya ke Kak Mul. Dia masukin FK Uner di pilihan dua dan FK lainnya di pilihan satu yang memang rankingnya di bawah FK Uner. Biasanya sama FK Uner ditolak. Yang paling kekeh terhadap hal itu tuh biasanya FKUB. FKUB itu sampai kita tahu kalau FKUB itu istilahnya dia nggak mau diduakan. Jadi kalau dia ditaruh di pilihan dua, mau apapun itu mungkin nilainya cukup tinggi, dia nggak mau. Dia harus di pilihan satu.
gitu. Tapi FK Uner juga kalau dia di pilihan dua biasanya dia nggak akan ambil. Kecuali mungkin kalau teman-teman ambil kayak di FK satunya, karena sekarang urutan ranking FK-nya FK Uner udah ranking 2 ya. FK satu di pilihan satunya adalah FK UI. Nah, itu mungkin dari FK Uner masih akan menerima kalau misalnya dari FK UI ditolak dan masuk FK Uner. Tapi biasanya bro, sekarang tuh nilainya tuh mirip, nilainya tuh sama. Jadi kalau nggak keterima FK UI biasanya nggak otomatis nggak keterima FK Uner. Nah, makanya kalau misalnya Kak Mul nyaranin, satu, jangan gengsi terhadap universitasnya. Kalau teman-teman emang ngejar kedokteran sebagai jalan hidup teman-teman, sebagai istilahnya jalan ninja teman-teman buat ke depannya, buat hidup kalian ke depannya, rahmatan lil alaminnya teman-teman buat bantu orang-orang dan sebagainya. Jangan gengsi karena universitasnya, jangan gengsi karena jalur masuknya. Kalau kalian nanti udah keterima sebagai dokter, kalian semua tetap dokter kok, nggak bakal dilihat dokter dari mana, dulu nilainya berapa, enggak. Cuman yang dilihat memang skillnya dan kecakapan dari bahasa dan penyampaiannya. Oh ini dokternya enak, oh ini dokternya nyaman. Kayak gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah gengsi dari jalur masuknya. Aduh, aku nggak keterima SNBT, aku lewat jalur mandiri. Nggak masalah. Oh, aduh, aku nggak masuk misal nanti nggak keterima di UNER. Nggak masalah, teman-teman udah berusaha sekuat mungkin. Gitu. Jadi kalau Kak Mul dulu pun, caranya adalah Kak Mul bagi menjadi 4 segmen. Jadi satu, di segmentasi pertama, apa aja sih FK-FK di sekitar Indonesia, di seluruh Indonesia yang masuk di segmentasi pertama? Oh ya udah, top 3-nya apa aja? FK UI, FK UNER, FK UGM. Oke, segmentasi kedua, apa aja yang masuk? FK UB, FK Unpad, FK Undip, dan FK lainnya. Oke, segmentasi ketiga ada apa aja? FK UNED, Jember, ada FK dan FK lainnya. Nah, teman-teman di situ kalau mau masukin FK-FK swasta juga nggak masalah. Karena yang pasti tentunya, kalau udah masuk ke dokteran ya tetap akan jadi dokter. Nah, tapi ini yang teman-teman perlu garis bawahi. Bukan berarti terus teman-teman sebaiknya masuk semua FK. Nope. Karena banyak banget kejadian. Bahkan teman-teman bisa lihat nanti di berita. Banyak dari teman-teman dokter yang sayang sekali karena utamanya buat FK-FK yang baru buka, karena mereka belum ada akreditasinya, ketika mereka udah lulus, mereka memang menjadi dokter. Betul, mereka menjadi dokter. Tapi mereka sulit untuk melanjutkan spesialisasinya. Gitu. Karena ketika spesialisasi, biasanya nanti dilihat, oh, lulusnya dari mana sih? Dari fakultas, dari universitas mana sih? Oh, dari universitas ini. Oh, ternyata belum ada akreditasinya. Dan itu akan cukup menyulitkan teman-teman buat masuk ke spesialisasi. Memang nanti teman-teman akan lulus menjadi dokter, tapi mungkin nanti sorry to say akan agak sulit buat teman-teman misal lanjut ke spesialisasi yang teman-teman inginkan. Jadi it's okay, masuk aja ke lewat jalur mana aja, universitas mana aja, tapi kembali lagi Kak, mulai ingetin, coba dilihat akreditasinya bagaimana atau dari kapan udah dibuka dan bagaimana track recordnya. Itu dia. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak Mulia. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Banyak nih, Kak, yang tanya di kolom chat. Eh, dari Kak Vanessa, Kak mau nanya dong kira-kira kapan ya UNER buka pendaftaran dan biasanya dokumen kayak gimana yang perlu disiapkan nih, Kak? Oke, kalau pendaftaran mungkin berarti ini jalur mandiri kali ya Kak Afif, ya? Kalau SNBT kan serentak ya. Oke, kalau dari jalur pendaftaran biasanya mandiri sendiri dibuka ada yang 3 gelombang, ada yang 2 gelombang. Kalau mandiri reguler dan mandiri kemitraan, mandiri reguler itu tadi yang pakai tes ya teman-teman, yang pakai tes fisika, kimia, matematika, mandiri reguler, yang teman-teman tesnya nanti harus terbang ke Surabaya buat tes langsung di FKUNER. Biasanya ada 2 gelombang, gelombang sebelum SNBT dan gelombang setelah SNBT gitu. Nah, sama halnya dengan IUP atau International Undergraduate Program atau Mandiri Internasional. Tapi kalau Mandiri Internasional biasanya ada 3 gelombang. Nah ini, gelombang pertama itu biasanya paling awal dan itu banyak yang nggak orang ketahui. Biasanya dibuka dari Februari. Bayangin, Februari. Biasanya kan ujiannya teman-teman kalau SNBT kan Juli ya. Tapi Februari udah buka pendaftaran. Nah itu biasanya teman-teman banyak yang nggak tahu kalau nggak buka webnya UNER. Jadi sering-sering kepoin webnya UNER. Nah, eh, Kak, sebaiknya ngambil gelombang pertama atau ngambil gelombang kedua? Kan kalau misalnya ngambil gelombang kedua, kita bisa ngeliat dulu nih, di SNBT keterima nggak ya? Di SNBP keterima nggak ya? Kalau nggak keterima, baru ngambil mandiri.
Kalau Kak Mul sendiri pribadi, ambil dulu yang gelombang pertama. Kenapa? Karena, oke, selain memang jawaban klisenya adalah biasanya kalau di gelombang kedua itu nanti ngelawan teman-teman yang gugur dari perang, teman-teman yang jauh lebih pintar dan sebagainya. Selain itu, FK UNER punya kebijakan kalau mereka udah memenuhi dari kuotanya, ya asalkan kuotanya emang sudah terpenuhi dan memang sudah memenuhi kualitasnya, jadi dengan nilai yang cukup tinggi, mereka tutup kuotanya, seringkali FK UNER nggak buka gelombang lagi. Nah, itu yang bikin kadang dagdikdukser. Kemarin tuh waktu IUP, waktu internasional, biasanya buat 3 gelombang, orang-orang udah siap siaga nih, udah siapin buat gelombang ketiga. Taunya sama FK UNER ditutup gelombang satu duanya. Gelombang tiganya nggak dibuka. Jadi kalau kata Kak Mul, bahkan belajar dari teman-teman Kak Mul, ada teman Kak Mul yang dia ngambil sampai keterima di 12, bayangin 12 jalur universitas. Sampai akhirnya dia memutusin buat ngambil satu aja di UNER. Kalian ambil dulu aja semua. Kalau misalnya teman-teman punya rezeki lebih, silahkan ambil yang memang harus bayar kayak biaya tesnya. Biasanya biaya tesnya sekitar 2 jutaan. Ambil aja dulu semua. Dan nanti ketika pada saatnya waktu teman-teman harus memilih, baru silahkan pilih. Karena ada beberapa kejadian teman-teman Kak Mul juga yang dia ngusahain buat masuk FK UNER dengan SNBT, tapi beliau atau dia nggak ngobain buat ngejar mandiri, dia nggak keterima SNBT, it's too late. Mandirinya udah ketutup, dia nggak ngasih opsi buat mandiri, akhirnya dia nggak bisa ngambil kedokteran, gitu. Akhirnya dia masuk ke jurusan lain, gitu. Jadi kalau teman-teman emang mau masuk, udah banyak jalan untuk ke negeri Cina. Jadi udah buka aja tangan kalian selebar-lebarnya, masukin semua ke dalam opsi kalian. It's okay. Baru nanti lebih baik ini ya teman-teman, lebih baik kalian bingung mau masuk mana setelah keterima daripada teman-teman kesulitan dan bingung mau ikut pendaftaran yang mana karena tiap pendaftaran sudah ketutup gitu. Jadi lebih enak kan kalian kalau nanti diskusi sama orang tua kalian, aduh mah, aduh pak, ini masuk yang mana ya? Misal adik keterima di sini, 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 sini dan ini nih, enaknya masuk yang mana? Lebih enak daripada, aduh mah, aduh pak, gimana ya udah pada tutup pendaftarannya, adik nggak terima SNBT, adik kemarin nggak ngambil jalur mandiri, sekarang udah bingung harus gimana, gitu. Itu Kak Afif. Oke, thank you Kak Mulia. Ini ada pertanyaan lagi banyak nih Kak untuk pertanyaannya. Izin bertanya Kak, kalau daftar FK apakah harus memiliki sertifikat prestasi? Jika tidak memiliki sertifikat prestasi, tetapi semua nilai pelajarannya bagus-bagus, apakah kemungkinan besar bisa diterima untuk masuk di FK? Oke, pertanyaan bagus. Kalau di SNBT jawabannya asalkan teman-teman dinilai SNBT-nya tinggi bisa masuk. Kalau misalnya di SNBP tetap harus pakai sertifikat. Kalau misalnya di UNER tetap harus pakai sertifikat. Sertifikat paling bagus apa? Dari Matchpin tadi. Itu udah paling kayak bahasanya kayak kartu saktinya nih. Kalau teman-teman misalnya dapat sertifikat dari Matchpin, misal pun teman-teman nanti nggak keterima juara 1, 2, 3, masuk final aja atau mungkin semifinal dan teman-teman nunjukin itu, udah cukup bobotnya cukup tinggi. Dan ya, teman-teman harus nilainya tetap paling bagus-bagus. Kemarin setahu Kak Mul yang paling terendah keterima adalah kayak ranking 6 besar kalau nggak salah. Karena ranking atas-atasnya nggak ada yang ngambil FK UNER dan SMA-nya memang rankingnya cukup bagus secara nasional. Gitu. Dan kembali lagi, sertifikat prestasinya usahakan yang terkait dengan kesehatan ya teman-teman. Karena kemarin ada yang sertifikatnya tinggi-tinggi juga, cuman sayang sekali nggak terkait dengan kesehatan, atau mungkin olimpiade yang terkait dengan sains, jadi akhirnya nggak keterima buat masuk. Gitu. Jadi emang perpaduannya adalah sertifikat dan nilai bagus. Kembali lagi ingat, ketetatan SNBP adalah 3,69%. Jadi kalau misalnya cuma dari nilai bagus aja, sorry to say, Kak Mul sendiri nggak berani jamin. Kalau dari sertifikat aja, Kak Mul juga nggak berani jamin. Tapi kalau perpaduan dua hal itu, insya Allah atas izin Allah, kalau teman-teman emang diridhoi dan emang ditakdirkan buat masuk kedokteran, utamanya FK UNER, ya Kak Mul tunggulah di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman, minimal akreditasi FK apa yang bisa diterima PPDS, Kak?
Oke, sebenarnya nggak ada minimal tertentu karena sekarang beberapa spesialisasi sudah mulai dibuka, bahkan wacananya sih tahun depan ya atau tahun ini akan ada beberapa spesialisasi yang dibuka di universitas swasta. Nah itu juga baru itu kalau teman-teman nanti update. Jadi sebenarnya bukan minimal akreditasinya, tapi kalau misalnya akreditasi A memang mendukung atau sangat menjamin kalau teman-teman buat keterima. Anggapannya gini, yang akreditasi lulusan akreditasi A aja belum tentu keterima, apalagi yang bukan akreditasi A. Nah, namun teman-teman kemarin yang banyak lulusan dokter yang tidak bisa melanjutkan spesialisasi karena mereka belum mendapatkan akreditasi gitu teman-teman. Karena memang kayak baru AFK baru yang memang belum univ-univnya memang beberapa univnya belum mengurus untuk akreditasi secara legal, jadi belum bisa melanjutkan untuk spesialisasi. Nah, tapi teman-teman kembali lagi, nanti kalau spesialisasi itu bahkan FK Uner yang ranking nomor 2 aja, tahun lalu kamu lihat dari kakak-kakak kamu yang 2016 atau 2017, yang keterima spesialisasi dari sekitar 270-an orang seangkatan, yang keterima cuman 7 orang. Cuman 7 orang, bayangin. Spesialisasi cuma 7 orang. Dan itu lagi-lagi FK Uner, akreditasi A. Jadi itu tadi jawabannya. Kalau dibilang minimal akreditasi, memang nggak ada. Tapi lihat aja, yang akreditasi A aja cuman keterima 7. Jadi kalau bisa, gimana caranya kita memperkecil kesempatannya, biar atau memperbesar kesempatannya biar teman-teman bisa keterima. Gitu. Oke, ini ada dari Kak Naura. Waktu saya lolos di Fakultas Kedokteran UNER, kita keberatan dengan biaya UKT-nya. Apa bisa mengajukan keringanan nih, Kak? Oke, ya, tadi bisa ya. Kalau teman-teman memang nanti setiap semester selalu dari Direktorat Keuangan atau Kemahasiswaan gitu. Biasanya nanti ada broadcast resmi untuk mengajukan keringanan UKT. Dan memang nanti ada formnya dibuka keringanan UKT gitu. Dan keringanan UKT-nya sendiri mereka menerima berbagai alasan atau mungkin background tertentu, mereka menerima hal itu. Banyak kok kasus kejadian ini hal yang sama, dan Kak Mul sendiri karena selaku Komting juga menangani teman-teman yang memang mengajukan keringanan UKT. Dan alhamdulillah di ACC sama FK Uner. So ya, bisa. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, dari kajian. Permisi Kak, mau nanya, apakah untuk masuk spesialisnya susah? Boleh nggak spesialisnya ambil di luar negeri? Apa spesialisnya harus di dalam negeri? Oke, ini pertanyaan menarik ini. Oke, pertanyaan menarik dan cukup relate. Jadi aku coba jawab dari pandanganku ya, secara pribadi. Mungkin sedikit subjektif, tapi nanti teman-teman bisa ambil yang sekiranya bisa membantu teman-teman. Masuk spesialis susah nggak? Jawabannya paling gampang, susah. Ya, yang perlu dipersiapkan, tapi mustahil nggak? Jawabannya nggak mustahil. Yang perlu dipersiapkan apa? Selain tentu IPK-nya teman-teman, yang harus memenuhi minimal tadi ya, yaitu di atas 3. Kalau untuk bedah saraf, kalau nggak salah di atas 3,15 atau 3,25. Tuh kalau bedah saraf. Kalau selain itu, biasanya di atas 3. Selain itu apa aja Kak yang perlu disiapkan? Satu, penelitian. Banyak-banyakin penelitian sama dosen dan sebagainya. Terus apa aja Kak? Banyakin pengalaman. Biasanya kalau teman-teman ambil pengalaman kayak internshipnya teman-teman juga mempengaruhi di mana teman-teman internship. Terus banyakin koneksi. Kalau di Indo memang cukup kuat ya. Kalau misalnya teman-teman banyak koneksi, kenapa sih sebenarnya pentingnya koneksi kalau di kedokteran? Karena mereka yang nantinya memberikan teman-teman rekomendasi. Itu dia yang sebenarnya penting. Karena nanti surat-surat rekomendasi itu yang bisa memudahkan teman-teman buat masuk spesialis. Jadi banyak-banyakin koneksi sebagai mungkin dengan senior-senior dan nanti minta surat rekomendasi dari mereka gitu. Terus kalau misalnya nggak terima spesialisasi eh, tahun itu juga nggak masalah. It's a normal thing di FK tuh kalau teman-teman misalnya nggak langsung spesialisasi. Banyak kok yang habis dari lulus dokter, mereka emang mau insip dulu, internship dulu jadi dokter umum atau mau ngambil departemen tersendiri, emergency dan sebagainya, mau bahkan ada yang nyoba praktek mandiri dulu dan sebagainya, it's okay. Ada yang bahkan mau fokus ke bisnis dulu, it's okay. Nanti baru ngambil spesialisasi juga boleh. Paling banyak yang terjadi adalah mereka ngambil S2 sekaligus S3 di luar negeri. Paling banyak ngambil LPDP dan kalau di FK Uner, bro, nanti kalian lihat aja
DF Corner di lamannya. Paling sering mereka ngajar tuh Harvard, Stanford, kayak gitu-gitu. Mereka ngambil yang di situ-situ. Asik bro, gila. Kalian kalau ngelihat, tahu-tahu mereka udah terbang ke sana, udah di Harvard, di kampus-kampus yang mungkin selama ini cuma terdengar di kepala aja dan nggak pernah terpikiran untuk masuk sana. Tapi sangat mudah kalau di Founder buat masuk sana. Jadi it's okay. Nah, kalau ngomongin tentang luar negeri, nah kebetulan karena ini Kak Mul di sini, nggak ada teman-temannya Kak Mul ya. Semoga nggak ada teman-temannya Kak Mul. Harapannya ini emang Kak Mul jadi ini buat pribadi aja dan buat teman-teman sekaligus motivasi aja. Karena kamu juga nggak pengen nge-share, nggak pengen oversharing ke teman-temannya kamu, ke kalian-kalian aja buat motivasi juga. Kalau kamu sendiri juga pengen rencananya ngambil spesialisasi di luar negeri. Nah, kalau di luar negeri sendiri ada beberapa tes yang harus teman-teman tempuh kalau mau ngambil spesialisasi. Sebagai contoh, kalau di US tuh ada USLE kalau nggak salah ya. USLE atau USMLE, USMLE kalau nggak salah. Tuh, itu ada tes sendiri untuk mengetahui nanti dokter-dokter internasional dari berbagai belahan dunia apakah sudah memenuhi standar kriteria mereka sebelum masuk ke spesialis. Kalau sudah, oke, gitu. Jadi mereka pakai tes itu. Di Australia nih, tetangga kita paling dekat, ada nggak? Ada. Namanya AMC kalau nggak salah, Australian Medical apa yang C-nya tuh, kamu juga lupa tuh. AMC atau AMS. Nah, itu ada juga. Biasanya tiap negara punya tes standarnya masing-masing gitu. Tapi kalau pertanyaannya kita ubah, kalau misalnya pengen lanjut subspesialis atau pengen lanjut lagi pendidikan di luar setelah spesialis, bagaimana? Mereka nggak perlu tes. Jadi kalau teman-teman udah spesialis di Indo dan memang mau lanjut di luar, nggak butuh tes sama sekali. Kak, kalau misalnya, nih pertanyaan lagi misal, Kak, kalau misalnya ngambil spesialis di luar dan nanti pulang ke Indo mau mau kerja di Indo, bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Tapi teman-teman nanti harus ada 1 tahun penyetaraan dulu. 1 tahun penyetaraan atau 1 tahun atau 6 bulan, nggak mau lupa. 1 tahun atau 6 bulan penyetaraan dulu. Jadi kayak sekolah lagi buat merefresh ulang, buat menyesuaikan dengan standar praktek kesehatannya di Indonesia. Tapi selebihnya udah kalian tetap diterima kok, kalian tetap di ACC kok anunya, spesialisasinya gitu. Jadi ada banyak kesempatan kalau teman-teman mau keluar, mau keluar terus balik lagi ke Indonesia juga sabi, atau mau stay di Indonesia juga why not gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Kak Ahmad Rajabi, Kak izin tanya, misal nilai kita nih turun Kak, atau turun banget nih bisa jadi. Tapi kita punya sertifikat lomba-lomba yang banyak tuh, apakah bisa keterima di FK? Oke, oke. Kalau Kak Mul sih, kembali lagi Kak Mul bilang coba lihat ranking SMA-nya dulu, Kak Ahmad Rajabi dulu. Lihat ranking SMA-nya, coba nanti diketik di Google nama SMA-nya Kak Ahmad dan ranking SMA secara nasional di tahun 2024 terbaru ya, karena banyak banget perubahannya. Kak Mul juga lihat kemarin di SMA-nya, bahkan SMA Kak Mul juga banyak banget perubahannya. eh Nanti lihat dulu, kalau misalnya memang rankingnya cukup tinggi, kayak misal 10 besar, 20 besar, biasanya mereka masih mau nerima. Tapi kalau sudah di bawah itu, memang agak sulit untuk menerima nilai yang naik turun atau misalnya yang rata-ratanya cukup rendah. Tapi kalau misalnya Kak Ahmad Rajabi, misal pun naik turun nilainya, tapi tetap kayak top 3, ya top 3 angkatan, biasanya masih mungkin untuk masuk ditambah sertifikat-sertifikat itu. Gitu. Oke, baik. Itu saja sih Kak pertanyaan dari teman-teman. Saya kira sudah cukup nih. Oke, Untuk motivasi dan kesan nih buat teman-teman pejuang kedokteran apa nih Kak? oke. Untuk motivasi kali ya. Kalau teman-teman yang satu yang pasti, eh, dari awal pastiin dulu. Kalau misalnya teman-teman emang memilih apakah kedokteran itu panggilan jiwanya teman-teman atau bukan. Kalau misalnya memang panggilannya jiwa teman-teman, maka banyak banget kesempatan buat teman-teman buat bisa masuk. Pasti banyak banget jalur yang teman-teman bisa lewati. Tapi yang pasti, kedokteran itu memang banyak asiknya kalau teman-teman jalani, tapi juga banyak cobaannya, banyak hal yang harus teman-teman lalui. Dan ya, cukup berat.
Dan kalau misalnya teman-teman dari awal memang sudah menguatkan hati pengen masuk situ, well, pasti selalu ada kemudahan. Dan lagi-lagi pesannya Kak Mul, nggak usah takut untuk gengsi ya, nggak usah takut untuk gengsi. Kalau teman-teman memang pengen ngejar dokter sebagai jalur kalian buat rahmatan lil alamin ya, teman-teman, nggak usah ngejar gengsi. Kalian mau masuk mana aja, yang penting jadi dokter, mau lewat jalur apa aja, yang penting nanti jadi dokter. Yang penting adalah ketika teman-teman sudah masuk, kalian tanggung jawab sama pendidikan kalian gitu. Karena bayinya nanti cukup banyak stresornya memang dan banyak tekanan dari mana-mana eh, dan kalau kalian punya motivasi yang kuat setiap harinya, kalian bisa ngelewatin total 5,5 tahun ya tanpa kalian sadari. Kayak sekarang Kak Mul juga tanpa sadar udah sampai di penghujung dari preklinik Kak Mul. Besok udah mau koas. Nanti koas tanpa sadar, koas udah mau selesai, udah tinggal internship. Nanti yang terjadi gitu juga sama teman-teman gitu. Nah, yang paling penting mungkin motivasi buat teman-teman yang mungkin sering merasa ketinggalan. Nah, ini juga dulu soalnya Kak Mul juga sering dulu Kak Mul merasa ketinggalan. Oh, ini nih. Ini satu hal yang bagus nih. Tak bocorin di sini. Buat yang nanya, eh gimana sih dulu Kak Mul di SMA? Dulu jujur Kak Mul di SMA eh satu orang yang nggak senang belajar. Nih, salah satu orang yang nggak senang belajar dan lebih senang ke pro, kegiatan organisasi dan sebagainya. Bahkan Kak Mul bisa bilang, Kak Mul dulu ranking terendah di kelas ya. 3 semester berturut-turut, bayangin. 3 semester berturut-turut. Dan apakah itu menghentikan langkah Kak Mul buat masuk dokter? Jawabannya enggak. Memang 3 semester berturut-turut itu ranking terendah. Tapi ada satu titik di situ Kak Mul yakin Kak Mul sudah punya motivasi yang kuat buat ngejar dan Kak Mul bener-bener ngejar. Jadi seret pagi, siang, sore SMA langsung les, sorenya les malamnya, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Bahkan tryout Kak Mul bagi-bagi, Kak Mul coba 10 10 lembaga tryout yang berbeda-beda, Kak Mul coba terus. Dan finally Kak Mul bisa keterima di kedokteran. Jadi teman-teman kalau misalnya merasa terlambat, it's okay. Tapi yang pasti teman-teman harus berusaha dari sekarang. Karena teman-teman masih punya 1 tahun lagi ke depan. Dan 1 tahun lagi ke depan itu, tanpa teman-teman sadari, nanti udah tinggal 5 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 2 minggu, seminggu, dan sudah di depan mata. So it's better teman-teman buat start from now, dan see you di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk waktu yang sudah diluangkan em, dan teman-teman para pejuang kedokteran yang sudah hadir dalam acara seminar kedokteran pada sore hari ini. Mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu. Eh, saya tim Masuk Dokter mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua dan Kak Mulia Pratama nih yang tentunya membagi informasi yang cukup menarik dan penting bagi para pejuang kedokteran. Oke, sampai ketemu lagi ya Kak Mulia dan teman-teman. Baik, Oke, terima kasih banyak ya Kak Afif, sama-sama Kak. Assalamualaikum. teman-teman. Waalaikumsalam.